warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Hadzal yawm yawmul 'id, ja'ala Allahul 'auda was-su'uda ila mardhatillahil mahbub. Allahu akbar. Alladzi qad awjaba fihi li'ibadihi mu'minina zakatal fitrah tasqiyatan li nafsi wa tanqiyatan li 'amaliha al-marhum. Allahu akbar. Alladzi ja'ala 'idal fitri diyafatan li 'ibadihi wa sururan lahum bi jihadi anfusihim waqta siyamil mahdud. Ahallallahu ta'ala wa harrama siyamil maslub. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala qulubal mu'minina wal mu'minat bahjatan wa sururan bittiba'in nabiyil mursal tabsyiran wa tandhiran wa da'iyan ila Allah sirajan wa qurran munira. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi ja'ala jannata diyafatal kubra wa lahul amiru bit taubati was sadaqah bitinan wa zahiran. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhul amiru li ummatihi an tahafudhu qabihan wa surah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi alladhi kanu li ba'dihim dhahira. Amma ba'du. Awsini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza man ittaqa wa qad khaba man tagha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله لخلق الله لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الروم ayat 30. Ayuhal muslimun hafizakumullah. Di pagi yang cerah ini, di bawah terik sinar matahari dari ufuk timur, pada hari pertama bulan Syawal ini, marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Setelah kita membakar dosa-dosa selama bulan suci Ramadan, kita berpuasa, beribadah malam, tadarus Al-Qur'an, sedekah, zakat, menyantuni anak yatim, sholat berjamaah, iktikaf dan lain sebagainya. Tibalah saat kita sekarang ini meraih kemenangan besar. Sebuah kemenangan berperang dengan hawa nafsu dan menghajarnya 1 bulan penuh. Tentu capaian ini semata karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua muslimin yang mampu berpuasa lalu mereka diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan puasa. Tidak semua muslim yang mampu zakat lalu mereka diberi taufik bisa menunaikan zakat. Begitu pula sholat jamaah, sedekah dan lain sebagainya. Artinya bagi siapa saja yang bisa menjalankan ibadah itu semata hanya pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar anugerah inilah di pagi hari ini kita layak bergembira menyambutnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yasma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmat-Nya, dengan itu maka bergembiralah, hal itu lebih baik dari apa saja yang telah mereka kumpulkan. Bergembira di sini tidak boleh diartikan dengan sembarangan. Luapkan ekspresi kegembiraan itu harus tidak bertentangan dengan norma syariat. Kita tidak boleh mengungkapkan kegembiraan dengan pesta miras, bersalaman, bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan haramnya, apalagi disertai dengan cipika-cipiki,
rekreasi di tempat maksiat dan lain sebagainya. Namun kita harus mengisinya dengan aneka macam kegiatan positif seperti memandangkan takbir, tahmid, tahlil, bersilaturahmi, bermaaf-maafan dan lain sebagainya. Hadirin, jika kita renungkan secara mendalam tentang rangkaian ayat Al-Quran yang mewajibkan puasa di bulan suci Ramadan, sebagaimana yang telah kita laksanakan, setidaknya menurut Sulaiman bin Umar dalam kitab Futuhat Al-Ilahiyah menyebutkan ada 3 poin yang dapat kita ambil pelajaran sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukabbilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Poin yang pertama, walitukabbilul iddah, artinya hendaklah kamu menyempurnakan undangannya. Alhamdulillah, dengan taufik dan inayah Allah kita dapat menyelesaikan dengan baik. Kita sudah berusaha sekuat tenaga, adapun diterima atau tidak, mari kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Secara syariat kita telah berusaha menyelesaikan misi mulia ini dengan sempurna. Kemudian poin yang kedua, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Potongan ayat ini Allah memerintahkan kita semua senantiasa menggunakan takbir seusai puasa Ramadan, dan hal ini telah kita laksanakan semalam. Takbir di sini tidak hanya diartikan terkhusus pada orang-orang yang mengikuti takbir keliling atau memakai loudspeaker di masjid-masjid, surau-surau, namun semua siapa saja dan di mana saja. Perintah takbir di sini dilanjutkan dengan struktur kalimat ala ma hadakum lima alimi dinikum. Maksudnya karena Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadamu terhadap tanda-tanda agamamu yaitu Islam. Kemudian poin yang ketiga adalah wali'allakum tashkurun. Wala'allakum tashkurun, agar kamu sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala'allakum tashkurun merupakan sasaran akhir diwajibkan puasa sebagai bunga rampai, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat Idul Fitri yang berbahagia, sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah, kita perlu mengaplikasikannya dengan rukun syukur sebagai berikut. Syukur bil janan, syukur dengan hati merasa berterima kasih atas beragam nikmat besar yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur bil lisan, syukur dengan lisan kita ungkapkan kegembiraan kita dengan mengucapkan hamdalah, takbir, tahmid, dan perkataan-perkataan baik lainnya. Syukur bil arkan, syukur dengan anggota badan kita tunaikan sholat Idul Fitri, kita buat ibadah badaniah yang lainnya, silaturahim, bersedekah dan lain sebagainya. Jangan kita artikan untuk mengungkapkan rasa syukur di hari raya ini harus dengan bentuk menyajikan makanan yang serba lezat, pakaian yang serba wah, dan kendaraan yang mewah. Ada sebuah kisah di hari raya seperti ini. Dahulu kala ada masyarakat yang datang sowan ke kediaman Amirul Mukminin semasa kekhalifahan Umayyah. Mereka ingin menyampaikan tahniyah, ucapan selamat hari raya kepada Umar bin Abdul Aziz. Setelah orang-orang tua pulang, giliran anak-anak remaja masuk ke rumah sang khalifah. Di antara mereka yang duduk justru terdapat putra khalifah yang memakai pakaian yang lama, pakaian yang lusuh, sedangkan tampak kontras tampak pada anak-anak rakyat jelata justru memakai pakaian yang serba baru. Tiba-tiba Umar bin Abdul Aziz menangis terseduh-seduh. Lalu anaknya datang mendekat. Ayah, apa gerangan yang membuat engkau menunduk dan menangis begini? Umar menyahut, tak ada masalah Ananda. Aku hanya khawatir hatimu runtuh, pakaianmu lusuh karena pakaianmu lusuh, karena pakaian lamamu, sedangkan pakaian anak rakyat jelata saja berpakaian yang serba baru. Kemudian dengan sikap putra Umar menjawab, ayah, hati runtuh hanya layak kepada orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ia mendurhakainya, bermaksiat kepadanya, ia menyakiti ibundanya, ia menyakiti ayahnya. Adapun bagiku, demi Allah,
bahwa id hanya dimiliki bagi orang yang taat, patuh dan atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan hada yaumul lana'i wa ghadan lana'i wa kullu yaumin lana'i la nahsillahi lana'i. Hari ini bagi kami adalah hari raya, besok bagi kami adalah hari raya. Setiap hari bagi kami ketika tak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan hari raya. Sidang hari raya Idul Fitri yang mulia. Setelah kita terbebas kembali fitrah pada hari yang fitri ini, kita masih berhenti pada hak Allah, urusan kita kepada Allah yang beres. Masih ada yang perlu kita perhatikan, yaitu yang tak kalah pentingnya, yaitu berkaitan dengan hakul adami, hak kepada sesama. Kita sebagai makhluk sosial pasti tak akan luput melakukan dosa kepada sesama, baik secara sengaja atau tak sengaja. Di hari raya ini, di momen penting di mana kita semua yang jauh-jauh semua kumpul, marilah kita gunakan untuk momen saling bermaaf-maafan dan silaturahim, sehingga jika kesempatan ini kita gunakan dengan baik sebaik-baiknya, maka kita akan terbebas dalam sisi dua arah vertikal kepada Allah Ta'ala dan hubungan horizontal kepada sesama manusia. Mari kita mengingat kembali jasa-jasa ibu bapak kita yang tak ternilai berapa banyaknya. Namun, apa balasan kita kepada kedua orang tua kita? Balasan sebesar apapun tak akan bisa menyamai jasa-jasa kedua orang tua kita kepada kita. Jika mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini, mari kita doakan bersama. Jika mereka masih ada di dunia ini, di pagi hari ini, mari kita bersimpuh mencium tangan mereka, sungkem kepada mereka. Mari kita akui kekurangan-kekurangan kita di hadapan orang tua kita, sehingga kita mendapat ridhonya. Dengan ridhonya kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah fi ridho walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridho kedua orang tua, dan bencinya Allah tergantung kepada bencinya kedua orang tua. Mari kita perbaiki hubungan kita kepada saudara, tetangga, handetolan dan sebagainya, dan mari kita bersama bermunajat bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami semua adalah hamba-Mu yang rapuh, maka kuatkanlah kami. Tak ada yang bisa menguatkan kami kecuali Engkau ya Allah, Tuhan kami. Ya Allah, kami termasuk orang yang selalu berputus asa terhadap rahmat-Mu. Berikanlah keyakinan yang tangguh kepada hati kami. Tak ada keyakinan sejati kecuali dari-Mu ya Allah. Ya Allah, kami telah tersesat di jalan lurus yang Engkau kehendaki. Berilah hidayah kepada kami. Tak ada yang dapat mampu memberi hidayah kepada kami kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, kami telah tenggelam dalam lautan kemaksiatan, durhaka kepadamu. Ampunilah kami ya Allah. Tak ada yang dapat mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, kami telah menyakiti orang tua kami. Di pagi ini kami bersimpuh kepadamu ya Allah. Ampuni kami, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa-dosa saudara kami, ampuni dosa tetangga kami, ampuni dosa putra-putri kami, ampuni anak didik kami, dan ampuni tamu-tamu yang datang ke rumah kami. Ampuni dosa orang-orang yang meminta doa kepada kami. Jadikan kami mereka semua termasuk hamba-Mu yang kembali fitrah, termasuk orang-orang yang beruntung. Jazakallahu iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu 'amin wa antum bil khair. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin wa rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wahdah shadaqa wa'dah wa 'azza jundahu wa hazzama al-ahzaba wahdah. Wala haula wala quwwata illa billah.
اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد صاحب كنز الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والظالمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة تجري فيها أحكامك ورسولك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا